Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Puspita, mewakili kelompok saya yang akan mempresentasikan PPT tentang perlindungan konsumen dari sudut etika bisnis. Dipersilakan Kak Fauzan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Selanjutnya ada Dina Puspita, kemudian Erinda Octavia Devincia, dan yang terakhir Florencia Risanti Saragi. Definisi perlindungan konsumen. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 1 butir 1, 2, dan 3. 1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. 2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk lain, dan tidak untuk diperdagangkan. 3. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan, berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian perlindungan konsumen. Berdasarkan UU Nomor 8 Pasal 1 butir 1 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, disebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk melindungi hak-hak konsumen yang diperkuat melalui undang-undang khusus memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Dasar hukum perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen dapat dilakukan dengan penuh optimisme. Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen dapat mengajukan perlindungan adalah 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 21 Ayat 1, Pasal 27, dan Pasal 33. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821. 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. 6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235 atau DJPDN atau 6 2021 tentang penanganan pengaduan konsumen yang ditujukan kepada seluruh dinas indak provinsi, kabupaten, dan kota. 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795 DJPDN SE 12 2005 tentang pedoman pelayanan pengaduan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen: meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Hak-hak konsumen sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta diskriminatif. Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Kewajiban konsumen. Tidak hanya bicara hak, pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen, antara lain 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. Demi keamanan dan keselamatan. 2. Dalam transaksi pembelian barang dan atau jasa. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Azas perlindungan konsumen. Azas perlindungan konsumen adalah perlindungan konsumen berdasarkan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Azas perlindungan konsumen antara lain 1. Azas manfaat. Mengamalkan segala upaya dalam penyelenggara perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. 2. Asas keadilan. Partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 3. Asas keseimbangan. Memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. 4. Asas keamanan dan keselamatan. Konsumen memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 5. Asas kepastian hukum. Baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan dengan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Gerakan konsumen. Salah satu syarat bagi terpenuhi dan terjaminnya hak konsumen adalah perlunya pasar dibuka dan dibebaskan bagi semua pelaku ekonomi, termasuk bagi produsen dan konsumen untuk keluar masuk dalam pasar. Selain itu, salah satu langkah yang dirasakan sangat berpengaruh adalah gerakan konsumen. Gerakan ini terutama lahir karena dirasakan adanya penggunaan kekuatan bisnis secara tidak fair. Gerakan konsumen juga lahir karena pertimbangan sebagai berikut. 1. Produk yang semakin banyak di satu pihak menguntungkan konsumen karena mereka punya pilihan bebas yang terbuka. Namun di pihak lain juga membuat pilihan mereka menjadi rumit. 2. Jasa kini semakin terspesialisasi, sehingga menyulitkan konsumen untuk memutuskan mana yang benar-benar dibutuhkannya. 3.
kebutuhan iklan yang merasukin setiap menit dan segi kehidupan manusia modern yang melalui berbagai media massa dan media informasi lainnya, membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan konsumen. 4. Kenyataan menunjukkan bahwa keamanan produk jarang sekali diperhatikan secara serius oleh produsen. 5. Dalam hubungan jual beli yang didasarkan oleh kontrak, konsumen lebih berada pada posisi yang lemah. Slide selanjutnya, Pak Floren. Hubungan produsen dan konsumen. Ada beberapa aturan yang perlu dipenuhi dalam sebuah kontrak yang dianggap baik dan adil, yang menjadi dasar bagi bagian kontraktual setiap pihak dalam suatu kontrak, yaitu yang pertama, kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah satu atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Ketiga, tidak ada pihak yang boleh dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Keempat, kontrak itu tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Hak dan kewajiban produsen tentang konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Dalam ilmu ekonomi dapat dikelompokkan pada golongan besar suatu rumah tangga, yaitu golongan rumah tangga konsumen atau RTK, dan golongan rumah tangga produksi RTP. Hak produsen pelaku usaha atau wirausaha. Seperti halnya konsumen, pihak usaha seperti hanya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pelaku usaha sebab diatur dalam pasal 6 UU KP adalah yang pertama, hak memberi pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang bertitik tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri, maksudnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hukum untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak untuk diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Kewajiban produsen. 1. Beritikat baik dalam kegiatan usaha. 2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga,
memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa yang dibuat dan yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian atau kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan yang diperdagangkan. 7. Memberikan kompensasi ganti rugi atau penggantian bila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Perbuatan yang dilarang oleh seorang pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikan atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya pasal 13. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian dilarang untuk 1. Tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan. Yang kedua, mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa. Yang ketiga, memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Yang keempat, menggantikan hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijaminkan. Pasal 14. Dijanjikan. Selanjutnya saya yang akan meneruskan tanggung jawab produsen terhadap konsumen pasal 19. 1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Next. Kesimpulan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. UU Nomor 8 Tahun 199 perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Tujuannya, jika adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, ia secara spontan menyadari akan hal itu. Konsumen kemudian bisa bertindak lebih jauh untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, ia tidak hanya tinggal diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar oleh pelaku usaha. Next. Contoh permasalahan dan solusinya. Kasus atau permasalahan. Pada tanggal 19 Oktober 2003, di sebuah warung nasi goreng di Jalan REC Veteran Bintaro, Jakarta Selatan, penggugat membeli minuman Coca-Cola botol ukuran 193 ml yang diminum untuk menggunakan sedotan hingga lebih dari 2 atau sampai 5 bagian. Kemudian setelah meminumnya, penggugat sadar akan rasa dan bau asin yang tidak seperti biasanya rasa Coca-Cola tersebut. Terlihat jelas terdapat sepotong obat nyamuk bakar di dalam botol, tepatnya di dasar botol tersebut. Tak lama kemudian, tenggorokan serta dada penggugat didera rasa sakit dan panas yang berlebihan. Kepala berdenyut sakit serta perut bergejolak yang menimbulkan rasa mual dan nyeri yang semakin lama semakin menjadi. Maka penggugat segera dilarikan ke klinik Kremedika Bintaro, Jakarta Selatan untuk mendapatkan pertolongan pertama.
Dengan ditemukannya potongan obat yang tersebut dapat disimpulkan minuman Coca-Cola telah terkontaminasi oleh racun jenis pestisida yang seharusnya digunakan sebagai bahan dasar untuk membunuh serangga, sehingga apabila masuk ke dalam tubuh manusia, hal ini dapat mengancam dan membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa. Solusi atau penyelesaian masalah. Setelah berusaha melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan ternyata tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak produsen, maka konsumen tersebut atau Takasuma Saharu mengajukan kekuatan perbuatan melawan hukum dengan dalil para tergugat telah melakukan pelanggaran atas pasal 4 huruf A, D, H, dan 1 UU nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengenai hak-hak konsumen pasal 7 huruf B, D, dan F. Pasal 8 ayat 1, 4 UU PK mengenai kewajiban pelaku usaha. Terima kasih. Dina, suaramu Dina, kamu unmute. Sekian PPT dari kelompok kami, presentasi PPT dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.